Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 9 menit lagi. Sedikit saya mungkin memberikan masukan aja Pak, dan masukannya mungkin sebenarnya hal yang tidak sulit menurut saya. Ketika tadi bercerita tentang standarisasi pendidikan dan semuanya ingin mulai dari Bapak Wakil Wali Kota sendiri Pak Maikus menunjukkan bagaimana kita meningkatkan baik itu secara jumlah guru di sebelah saya, mengatakan bagaimana untuk seperti barcode atau sebagai semata-mata itu sebagai bentuk peningkatan kualitas di dunia pendidikan. Tapi sepengamatan saya, ada sebagian kebetulan saya sekarang tinggalnya di Balai Gadang. Ada di sana, saya melihat kebetulan toko saya berada di depan sebuah SD. Yang saya sedihkan dibandingkan tempat lama saya tinggal, itu masih ada anak usia kelas 3 itu menulis baca atau tepatnya membacanya masih terbata. Artinya terbata-bata, bahkan kelas 6 ada yang tidak bisa membaca. Jadi saya heran dari guru yang sudah meningkatkan kualitas katanya, tapi ketika saya bertanya jawab dengan mereka dan bertanya bisa nggak kamu membaca ini, dia nggak bisa. Jadi aneh rasanya ketika saya di tempat lama, saya melihat orang tua ketika kebetulan saya juga menjadi jual alat tulis untuk anak kelas sekolah. Jadi saya sangat paham ketika anak kelas umur 3 tahun sudah ada orang tua yang nyari-nyari bagaimana anaknya belajar dikenalkan, baik itu materi membaca ataupun menulis, menggambar dan sebagainya. Tapi kenyataannya sekarang ada di sebuah daerah atau di sebuah tempat itu malah sudah kelas 3 nggak bisa baca. Nah itu yang sangat mirisnya saya. Sementara kita semuanya ingin mengatakan standarisasi pendidikan kita sudah lebih baik, tapi masih ada loh. Dan di situ juga saya melihat ada ini maaf sedikit tentang lambang kemiskinan kita. Di situ saya juga melihat ada di daerah pasangan keluarga muda di bawah 30 tahun itu keluarganya narkoba, bapak ibunya narkoba, anaknya tidak sekolah. Jadi artinya saya meminta pemerintah lebih detail mendata masyarakat dalam hal itu atau meminta RT atau melakukan kondisi keluarga yang seperti itu Pak. Ya, sama rata pendidikan kita. Memperoleh waktu langsung dijawab oleh Pak Ketua, silakan. Ya. 4 menit lagi. Pertama dari Pak KS berkaitan dengan PDAM. Bilo jadi kira-kira. Ya, oke. Jadi pengaruh banjir bandang itu 5 intake kita memang bergelimang lumpur. Sumber airnya itu memang kondisinya sangat berat. Jadi itu satu pengaruhnya. Yang kedua, masukan Pak KS kita catat, nanti kita akan bawa dalam rapat bulanan. Yang kedua mengenai jalan, insya Allah kita tolong Pak KS ya. Seperti yang tadi foto Sarlok, oke komentar. Nah, kamu nunggu orang mati cerita kuaya. Nah ya, foto itu. Foto sebagai komunitas ya, ada kak Haji kamu ya, nah bisa melakukan koordinasi. Nah kalau kubur ya, walaupun tidak di situ kubur ada kubur ya, ya. Kemudian Mena, terima kasih Mena. Informasinya nanti akan kita bahas mana yang lebih praktis, yang lebih aman untuk dari berbagai permainan. Jadi nanti aplikasi yang mana yang mau kita pakai. Kalau ini kan takut ya benar. Tadinya pikir supaya jangan ada dibohongi absennya dengan wajah. Nah, itu. Tapi kalau wajah punya kelemahan kita evaluasi. Tapi kami kami 918 khusus ini kelas sekolah pakai link. Jadi dari sore itu memang bisa
Ya. Nah nanti kalau bisa Bukena bertamu ambojo tenaga IT-nya sudah berbalik. Beko masukkan dari Beko awak adopsi ke Dinas Kominfo. Karena waktu pelaksanaan seluruh apanya dari Kominfo. Nanti masukkannya. Dia Bukena ya waktu gubernur. Kemudian dari Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Memang kota Padang kok problemnya sangat luar biasa. Luar biasa. Itu dulu ada viral anak-anak jadi pelacur. Tapi tak satu pun itu anak orang Padang. Itu kan sudah lama juga videonya. Jadi Padang kok sampai berkumpul seluruhnya. Seluruhnya. Ya dari berbagai daerah yang datang. Termasuk narkoba. LGBT di Padang itu sangat tinggi. Bahkan hasil pendataan asumsi sementara sekolah sudah ada komunitas LGBT. Perguruan tinggi sudah hampir rata-rata ada komunitas LGBT. Jadi memang problem. Justru itu kita tahun pertama Bu Ani memulai meletakkan dasar baru. Contoh, bagaimana masyarakat tidak ada terkendala anaknya sekolah. Itu sudah kita bikin program Padang Juara. Jadi anak-anak yang tidak mampu itu ditanggung biaya pendidikannya oleh pemerintah. Nah, supaya anak-anaknya sekolah. Lalu ada 7.000 anak ATS, anak yang tidak sekolah, sekarang sedang kita lacak melalui operator kelurahan memastikan tidak ada anak-anak yang usia sekolah yang tidak sekolah. Nah, jadi kalau memang karena dia menyangkut dengan biaya, APBD yang menanggungnya. Jadi mengurangi. Jadi pertama ini kita kurangi beban, mulai dari beban kesehatan dengan BPJS gratis, kemudian beban pendidikan dengan kartu Padang Juara kita lakukan itu. Baru kita secara berangsur bagaimana nanti menyiapkan program antara sekolah dengan orang tua. Nah, jadi tidak hanya persoalan anak itu hanya persoalan sekolah, tapi bagaimana juga persoalan anak adalah tanggung jawab dari orang. Kita akan merancang setiap bulan ada pertemuan khusus Bu Bena. Jadi orang tua bertemu dengan guru itu bukan persoalan kasuistik. Kadang kan kasusnya bercakap anak kira gaya atau menunggak uang sekolahnya sekian lama atau utangnya punya beli. Kita dalam rangka edukasinya termasuk tadi. Ini kan sistem juga. Nah, tapi mudah-mudahan dengan kementerian yang baru Pak Profesor Abdul Mukti akan bisa melakukan kembali kebijakan. Dan kalau selama kan bukan pendatang Bapak. Iya betul. Sudah saya akan menceritakan banyak kasus. Sobat ini, termasuk pada yang penduduk asli. Itu di Maransi, Bu, di Maransi satu keluarga, ibu boleh temui saya. Jam 12 malam anaknya dia bawa marau. Masih muda itu. Tapi ibu dan bapaknya sudah ketagihan gadget. Amba nak tahu itu loh, dia ulang laporan ada keluarga yang tak makan. Ayo di situ. Ibu di situ dikerumunin orang banyak. Enggak Bu ya, kok parangnya enggak tuh ya. Ya. Jadi tapi pitiknya kembali koin. Namanya koin chip. Awak dah tahu itu chip itu film chip. Chip ada judi online, judol ya. Seperti itu. Jadi memang kok tentu berproses. Kasusnya orang tua narkoba gimana? Ya, nah? Narkoba. Dia suami istrinya tuh mungkin. Iya. Ya, ini kita enggak apa-apa Ibu lagi datang Bu. Ibu ada pun orang tuanya. Anaknya selamatkan. Oke ya. Jadi adalah Bu Ani, Bu Ani bisa masukkan dan nanti masukkan dari Bu Ani dan masukkan kita semua. Bisa kita tidak lanjuti karena ini proses. Ini proses memang tidak seperti membalik telapak tangan. Mudah-mudahan nanti kasih ada informasi kita akan follow up nanti untuk perbaikan masyarakat. Karena sudah azan, sementara dulu itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.